Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di podcast Indonesia Scholastic Community. Hari ini Kak Susan ditemani sama Ibu Yulia, tamu istimewa dari Surabaya. Oke, bisa say hi Bu. Halo semua anggota ISC, selamat bergabung. Oke, Ibu Yulia bisa cerita Ibu punya putri usia berapa dan Ibu domisili di mana? Saya domisilinya di Surabaya, usia putri saya sekarang baru menginjak 12 tahun. Oke, jadi hari ini tema kita agak berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kan kita selalu podcastnya mengenai operasi pasien-pasien yang member yang sudah operasi skoliosis. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Yulia untuk yang lebih berbeda, yaitu mengenai bracing. Kebetulan Putri Ibu Yulia itu masih menjalani proses bracing dan hasilnya cukup menggembirakan sampai saat ini. Jadi kita akan berbicara mengenai bracing secara detail dengan Ibu Yulia agar Ibu Yulia bisa sharing pengalamannya ya. Oke, Bu Yulia, kalau boleh tahu, Ibu Yulia tahu putri Ibu skoliosis itu mulai usia berapa dan mengetahuinya dari mana? Sebenarnya mulai agak kecil, mungkin umur 8 tahun, 9 tahunan itu saya merasa kalau dia itu berdiri itu ada anehnya gitu, bentuknya itu agak aneh. Lalu waktu usia 10 tahun itu kan kebetulan pandemi, itu saya liburan itu, kita kan foto-foto tuh banyak banget yang dia itu miring gini. Lalu kalau saya bilang, yang tegak, dia itu kayak, ini udah tegak gitu. Lalu saya searching-searching dong di Google, ini apa sih? Oh, saya nemu kaki panjang sebelah gitu. Lalu saya bilang ke suami saya, ini kayaknya ini anak kakinya panjang sebelah, coba diperiksain deh ke dokter gitu. Lalu suami saya ya awalnya ya kayak aneh-aneh aja gitu lah pasti. Terus aku bilang, aduh nggak bisa ini pasti ada something wrong gitu. Lalu akhirnya dianterin sama suami saya ke dokter spine. Terus ya itu kata dokter spine-nya ini kayaknya skoliosis, lalu difotoin. Waktu itu kebetulan saya nggak ikut. Oh, Ibu nggak ikut Ya karena nganter. pandemi juga Oh, kan. tapi di Surabaya berarti Ya ya? di Surabaya. Kayaknya skoliosis. Lalu sama dokternya disuruh X-ray. Nah waktu X-ray itu ternyata diukur sampai 36 derajat. Iya, sudah lumayan, udah medium, udah Ya. di tingkat sedang ya. Mm-mm, mm-mm. Terus saran dokter apa Bu waktu itu? Nah ya kebetulan waktu itu saya ketemu dokter yang kurang pas. Jadi waktu saya tanya-tanya, saya kan langsung panik, saya Google. Di Google kan ya keluarnya ya kayak bracing lah, apalah, olahraga ini, olahraga itu, gitu. Lalu waktu saya ketemu sama dokter, jadi nggak langsung, besoknya saya baru ketemu dokternya. Dokternya bilang kayak agak remein, kayak nggak apa-apa lah, nanti kalau 40 derajat tinggal operasi aja, kayak gitu. Langsung ya, sebagai Iya, iya, ibu iya. mana yang nggak kaget. Iya, iya. Awalnya cuma dikira kakinya panjang sebelah, tahu-tahu bilangnya operasi. Lalu ya saya tanya, kalau brace gimana? Kata dokternya, bisa bracing, tapi ya tetap 99% naik karena usianya kan usia 10 tahun, masih belum growth spurt itu. Lalu dia bilang kan derajatnya juga udah tinggi banget gitu. Terus ya udah saya langsung ya udah mau bikin brace gitu. Oke, jadi akhirnya Ibu cari second opinion atau tetap ke dokter itu dan bikin brace? Saya akhirnya bikin brace dulu. Lalu kalau di Surabaya itu karena nggak dipantau sama dokter, jadi dia itu diserahkan ke rehab medik. Ya itu, jadi akhirnya ya saya kontak-kontaknya sama yang dokter rehab mediknya itu. Jadi dokter spanya nggak kasih semacam advice atau resep, oh ini brace-nya harus begini begini dibuatnya nggak Mungkin ya? kalau resep ada, mungkin saya juga lupa. Tapi yang in charge itu yang kebanyakan yang itu, yang dokter rehab mediknya ya. Oke. Berarti saat pertama maksudnya ke dokter dideteksi 36 derajat itu usia putri Ibu 10 tahun ya? Ya, 10 tahun berulang tahun ke-10. Oke, 10 tahun. Oke, untung Ibu termasuk gerak cepat sih ya, langsung dibawa ke dokter. Iya. Nah, setelah itu berarti Ibu buat brace-nya dengan dokter rehab medik itu. Iya, Jenis brace yang dibuat jenis brace apa Bu? yang saya buat jenis Boston ya, Boston ya, ya. berarti hard brace yang Iya, keras hard ya. brace yang rigid ya. Oke.
Berarti Ibu, mulai pakai brace setelah jadi itu? Iya, langsung Mhm. pakai. Lalu kan, waktu saya brace-nya sebelum brace-nya jadi kan saya Mhm. kebetulan waktu saya Google, searching-searching di Instagram ketemu sama grup ISC ini. Oh iya, jadi Heeh. berarti Ibu brace-nya udah jadi, Ibu Belum googling, jadi oh belum belum jadi itu jadi. saya, ketemu ISC ini, lalu saya Oke. malam-malam sempat Heeh, WhatsApp ke Kak Susan, "Duh ini heeh. gimana brace-nya yang" saya bikinnya yang lokal loh bukan yang impor. Mhm, mhm, mhm. Iya, ya, saya masih ingat Ibu, mempertimbangkan yang 3D sama Iya. yang biasa Heeh, padahal kan. itu saya udah bikin yang biasa, tapi suami Mhm, saya kayak, "Kalau memang yang impor lebih bagus ya buang aja lah yang mhm, lokal mhm. ngapain," gitu. Orang tua pasti sih, Ingin yang maksudnya terbaik lah betul, pasti. betul, semuanya Heeh. pasti akan, apalagi buat anak Mhm. Iya. satu-satunya kan ini ya, gitu. Oke, terus Mhm. akhirnya Ibu, join ya di Mhm. Telegram ya, Iya. Indonesia Scoliosis Community. Iya. Terus dari setelah Ibu join, apa apa ada maksudnya input yang Mhm. Ibu dapatkan untuk terkait brace ini? Ya, waktu itu saya, langsung kayak 2 3 hari itu saya nggak tidur. Searching terus yang Indonesia Scholars Community. Saya baca semua, ya, sebenarnya mereka bilangnya ya maksudnya di dalam itu banyak yang tulis kayak Kak Flu apa, yang penting kan disiplin, Mhm, lalu olahraga penguatan otot, ya itu mhm, langsung saya kayak camkan gitu, oh berarti harus disiplin dan mhm, olahraga mhm, gitu. mhm, Memang resepnya ya saya Google juga, saya juga mhm, sampai ikut kayak community-nya yang di mhm, Amerika, itu semua mhm, yang ngomongnya sama mhm, gitu, mhm, mhm. intinya ya 2 itu katanya. Tapi ya memang chance-nya untuk naik itu memang besar, di Amerika Mhm, pun juga mereka mhm. tulisnya kayak Setelah off brace ya? ya bukan, waktu off brace pun Mhm, jadi kayak nggak bisa ditebak gitu mhm, sebenarnya si mhm, skoliosis ini kalau mhm, hoki ya mhm, ya hoki dan usaha ya bisa mhm, iya, iya, iya. makin lurus Mhm. gitu. Oke. Jadi, Mhm. setelah itu berarti Ibu, itu brace-nya kan lagi proses dibuat ya? Mhm mhm, iya. Berarti setelah jadi dipakai Ya, brace-nya? ya dipakai. Nah, Heeh, awalnya itu waktu pakai kan saya baca di mana-mana kan selalu kayak ruam atau mhm, sakit. mhm. Nah, waktu anak saya pakai itu mungkin Kak Susan inget saya sampai panik juga, kok anaknya nggak kesakitan dan nggak ruam. Mhm. Saya sampai, ini Heeh. brace-nya Bener nggak? beneran Heeh. berfungsi nggak ya? Mhm, Kok mhm. anaknya itu kayak nggak terjadi apa-apa, terus Mhm, kok mhm. nggak merah-merah, nggak Mhm, ruam mhm, gitu. mhm, mhm. Oke, terus, setelah itu kan, tetap maksudnya diteruskan pemakaian Iya, brace itu? tetap waktu hari pertama saya pakainya kayak 2 3 jaman Mhm, gitu, mhm. lalu bertahap, tapi anaknya waktu itu saya bilang, "Ini harus 23 jam loh." Dia ngomong, "Nggak apa-apa." Langsung dia bisa Mmm, hari ketiga udah 23 jam. luar biasa nih anaknya, jarang-jarang loh ini. Justru itu Heeh, makanya saya heeh. WhatsApp-WhatsApp Kak Susan Mhm, terus mhm, kayak, mhm, "Ini mhm, nggak apa-apa ya emangnya kok mhm, kayak nggak mhm, terjadi apa-apa mhm, mhm. gini?" Gitu. Ya, banyak juga sih yang sebenarnya juga seperti itu gitu loh. Berarti Mhm. brace-nya itu bagus sebenarnya. Mhm Karena mhm brace mhm. yang bagus itu nggak mesti bikin anaknya menderita Mhm gitu mhm kan. mhm mhm, Yang iya. penting titik tekannya pas Iya kan. iya, Oke, heeh. berarti brace itu dipakai berapa lama, Bu? Dipakainya 23 jam, waktu Heeh, kalau mandi sama olahraga saja dicopot dilepas, ya. iya. Heeh. Brace yang pertama itu yang dibikin di Surabaya, yang Mhm Boston, mhm. Ibu, pakai sampai berapa bulan? Sampai 1 tahun. Oh, sampai satu Iya, sampai satu tahun. tahun. Dalam 1 tahun itu Ibu ada kontrol nggak? Ya kontrol tapi ke dokter rehab medik, Oh, tetap bukan yang dokter dokter ke yang Surabaya itu spine, ya? iya, heeh. Oke, kontrolnya dalam 1 tahun itu kontrolnya, berapa kali? Per 6 bulan kah? Atau setahun sekali? Atau Sebenarnya waktu itu karena saya kan baru, jadi mhm, kayak saya ini kayak, waduh, semua dokter itu saya datengin gitu, apalagi yang pertama kan saya udah nggak sreg mhm, gitu, lalu dokter mhm, kedua, ketiga juga mhm, tetap, gimana ya, maksudnya kayak kurang mengenal lah, mhm, kayak mhm, nggak klik lah sama mhm, saya mhm, gitu. mhm, Saya mhm, kurang klik soalnya ya paling cuma datang kayak, "Oke kok ini oke," gitu aja gitu. mhm. Berarti, lebih dari 2 kali kali ya yang Iya, kemarin itu ya? heeh, Tapi itu ganti-ganti dokter? mhm. Oke, ganti-ganti dokter tapi advice dokter tuh apakah sama atau berbeda? Misalnya, "Oh brace-nya udah oke teruskan," atau ini, Iya brace-nya iya disuruh bilangnya stop gitu atau gimana? bilangnya gitu sih, "Aprisnya oke teruskan aja," gitu. Oh gitu ya. Iya udah gitu Oke, aja. berarti dalam 1 tahun itu Ibu ada rongsen ulang nggak? Ada waktu jadi lalu kalau nggak salah 3 bulan setelahnya saya ronsen lagi. Mhm. Ronsen lagi lalu 6 bulan setelahnya. Oke, jadi waktu Oh enggak pertama 3 bulan, waktu 3 yang bulan. masih di Surabaya itu 3 bulan. Oke, tapi waktu brace-nya pertama jadi, Mhm, dipakai, di-fitting, itu ada rongsen nggak, Bu? ada, Ada. ya. Jadi diketahui ada koreksi berapa Ya, derajat? koreksinya banyak sih. Waktu itu dari 36 itu kayak
17 gitu ya. Oke, berarti waktu in brace itu ada koreksi 36 sampai ke 17. Iya. Berarti hampir 50% ya? Iya, Oke, berarti dari salah satu poin brace yang bagus koreksinya minimal 30, berarti Iya, udah tercapai sih, iya, ya kan, iya. 50%. Mhm. Terus apa namanya, brace-nya tidak anaknya nyaman. Nah, itu udah ada Iya. 2 poin, berarti brace-nya Iya. tuh cukup bagus ya kan. Iya. Oke, berarti dipakai terus di rongsen lagi 3 bulan. 3 bulan itu Ibu rongsen maksudnya dengan sesuai dengan petunjuk dokter? Iya, kan awalnya disuruh per 3 bulan Per 3 ya, bulan, awalnya itu. Lalu ya waktu off brace itu saya lepasnya kayak 3, 4 jaman gitu ya, pulang sekolah langsung saya suruh itu kayak ada koreksinya tapi sedikit, kayak dari 36 tuh jadi kayak 27 atau 25, saya lupa sih. Oke, Terus lumayan pokoknya sih. setiap rongsen itu kayak ada kurang 5 Iya, gitu. iya. Oke. Ya minimal itu stabil nggak bertambah lah Iya, ya. Karena apa namanya, ngukur secara manual kan pasti ada toleransi pengukuran ya. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang apa namanya, yang mau saya tanyakan. Berarti kan Ibu bilang langsung dipakai itu hari pertama langsung pakai Hari 20 ketiga, hari ketiga pakai langsung 23 jam. Hari pertamanya sejam, 2 jam. 2 jam. Hari keduanya Langsung kayak setengah hari gitu setengah kali hari ya. ya. Oke. Berarti apa namanya, anaknya gimana Bu mengedukasi supaya dia mau pakai brace? Ya saya bilangnya gini, saya bilang jujur aja ya, maksudnya kalau ini kamu ada 2 pilihan gitu. Kamu kalau mau operasi, mama juga udah siapin dana. Tapi kalau kamu nggak operasi, ini mama siapin brace buat kamu. Mama siapkan fasilitas, brace, dan olahraga. Sekarang kamu pilih aja. Kamu mau operasi atau mau nggak operasi, saya bilang gitu. Anak 10 tahun ya padahal ya? Iya, ya saya kasih kenyataannya daripada saya gituin, ya itu saya bilang gitu ke Terus dia. gimana respon Putri Ibu? Responnya dia tuh sebenarnya oke, maksudnya dia juga bisa nerima, malah saya yang nggak bisa nerima, kayak nangis lah apa. Kasihan ya lihat dia pakai brace Kasihan, gitu soalnya ya. kalau malam itu nafasnya bukan kayak biasa gitu. Jadi saya tuh malam lihat dia tuh sampai nangis gitu. Terus waktu itu kan memang masih libur, bukan libur, masih online school. Saya beberapa bulan kemudian baru offline. Nah, itu saya takut banget dibully atau gimana, atau dia minder, kan anak cewek kan ya. Terus saya ya setiap malam saya ngomong-ngomong, maksudnya kamu kalau jadi temanmu minder gak? Ya enggak lah, ngapain, sampai gitu-gitu. Dia yang gitu. Tapi kenyataannya memang waktu masuk sekolah, mungkin karena anaknya itu cuek dan ceria ya. Jadi kayak misalnya malah dia yang tunjukin ke temennya gitu. Ini aku pakai brace. Lalu yang kayak cowok itu kayak dia hit me gitu. Terus yang cowok pukul, terus tangannya kesakitan. Soalnya nggak tahu kalau dia pakai brace gitu. Tapi sekarang satu sekolah udah tahu sih kalau dia pakai brace juga nggak ada yang gangguin sih. Ini personalitinya kebetulan anaknya tuh cuek ya. Iya. Jadi bagus. Nah, memang agak susah kalau anaknya yang agak introvert. Iya, Terus mesti pakai brace itu dia edukasinya lebih susah ya. Iya, Memang pas banget anaknya juga bisa diberi pemahaman. Terus dia juga tahu ya, maksudnya dia membuat pilihan pakai brace. Karena ada yang anak yang dikasih pilihan sama orang tuanya, udah loh, dia memilih operasi. Ada, dan akhirnya udah operasi. Nah, jadi mamanya bilang, ya udah kamu mau operasi atau mau pakai brace. Nah, dia pakai brace, berapa lama dia merasa nggak nyaman. Udahlah, aku nggak mau pakai brace, tunggu udah 45 aku operasi aja. Ada gitu ya udah. Itu kan pilihan dia. Dan anaknya kebetulan sih udah waktu itu udah lebih besar dari Putri Ibu sih. Kayaknya waktu itu udah 13-14 tahun. Ya udah, mamanya serahkan ke dia, akhirnya dia nggak pakai brace, nunggu sampai 45 derajat, akhirnya kayak 6 bulan yang lalu tuh udah operasi. Nah, ini putrinya mau ini ya, membuat pilihan, aku pakai brace aja. Iya, gitu mungkin ya. masih kecil juga. Lalu saya juga tunjukin kan efek sampingnya kalau operasi itu gimana gitu. Kan selalu harus ada, selalu ada efeknya lah kalau operasi, yang nggak mungkin kan. Operasi yang 100% chance-nya hasil gitu. Terus berarti Ibu setelah itu pakai brace sampai 1 tahun. Berarti kan kurang lebih stabil, berkurang kurang lebih 5 derajat gitu kan. Nah, setelah 1 tahun itu ada lagi ya nggak Ibu lakukan atau tetap pakai brace yang
sama atau ada cari opini dokter lain, ada ganti brace atau gimana? Ya, nah anak saya ini kan kebetulan tumbuhnya tuh banyak banget. Jadi setiap tahun itu naiknya 12 cm. Nah, waktu itu brace-nya di Surabaya itu udah agak turun, udah turun banget, lalu udah cingkrang gini. Lalu saya tanya ke dokternya, gimana? Katanya dokternya, oh nggak apa-apa kok, masih bisa dipakai gitu. Padahal sebenarnya saya udah nggak srek. Akhirnya, ya itu saya tanya-tanya lagi kan ke Kak Susan, lah, ke Miss Wong itu katanya harus ganti. Akhirnya saya putuskan untuk ke Jakarta, ke dokter pedi. Lalu waktu dokter pedi dilihat, dia bilang, wah ini udah kecilan nih, harus ganti baru gitu. Akhirnya tahun lalu saya bikin brace yang baru lagi. Oke, Ibu bikin brace yang baru di Jakarta ya? Ya, berarti yang ya. brace keduanya. Kedua. Ya. Oke, teman-teman semua, kita akan lanjutkan mengenai review brace yang kedua di segmen yang kedua.